Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun dalam keadaan virtual. Mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan siang hari ini tidak lupa saya ucapkan selamat bergabung dengan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto untuk tahun pelajaran 2021-2022. Saya akan menyampaikan kegiatan bidang kurikulum untuk tahun pelajaran 2021-2022. Semoga semua peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto bisa menyimak dan memahami tentang kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Sebelum kami sampaikan tentang masalah kurikulum, perlu kami sampaikan sebagai sebuah motivasi buat adik-adik semuanya bahwa SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto setiap tahunnya selalu meningkat siswa dan siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN. 2 tahun terakhir pada tahun pelajaran 2019-2021 ada 5 siswa yang diterima SNMPTN dan pada pelajaran 2020-2021 alhamdulillah bertambah menjadi 8 siswa yang diterima di jalur SNMPTN dan alhamdulillah juga pada tahun pelajaran 2020-2021 ada yang diterima di pendidikan dokter Universitas Jenderal Sudirman. Ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa bagi SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto karena seperti diketahui untuk bisa masuk di pendidikan dokter apalagi lewat jalur SNMPTN itu merupakan suatu yang luar biasa. Untuk selanjutnya, mari kita berbicara tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Kalau kita definisikan, kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di mana tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta pendidikan. Berarti dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa kurikulum itu menyangkut segala hal tentang perencanaan, proses pembelajaran, dan juga penilaian dari awal sampai akhir. Nah, untuk SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, kita baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, kita sudah menggunakan kurikulum 2013 dengan peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam serta peminatan ilmu pengetahuan sosial. Sampai tahun pelajaran ini kita belum membuka untuk peminatan bahasa. Nah, baik untuk struktur kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto untuk kelas 10 adalah sebagai berikut. Nah, karena SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto ini di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah, maka berbeda dengan sekolah-sekolah yang di bawah naungan Dinas Pendidikan. Karena di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto itu ada namanya Ismuba, yaitu Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab, yang terdiri dari Akidah Akhlak, Al-Quran, Tarikh, Ibadah atau Fikih, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Masing-masing setiap minggunya 1 jam pelajaran, sehingga total jam untuk pembelajaran Ismuba dalam 1 minggu adalah 6 jam. Adapun untuk mata pelajaran wajib, baik itu untuk peminatan MIPA dan IPS, ini sama dengan sekolah-sekolah negeri. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika Wajib, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, Prakarya dan Kewirausahaan, serta muatan lokal bahasa Jawa. Sehingga jumlah mata pelajaran wajib dalam
1 minggu itu totalnya ada 23 jam pelajaran. Nah, adapun untuk mata pelajaran peminatan, untuk peminatan IPA itu dalam 1 minggu ada 12 jam, masing-masing terdiri dari 3 jam pelajaran per minggu. Untuk mata pelajaran matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk peminatan IPS, jumlah jamnya sama dengan peminatan MIPA, hanya untuk mata pelajarannya terdiri dari sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Adapun untuk tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran lintas minat untuk peminatan MIPA, sosiologi, dan informatika. Sedangkan untuk peminatan IPS, kimia, dan informatika. Sehingga di kelas 10, baik peminatan MIPA maupun peminatan IPS, lintas minatnya sebanyak 6 jam pelajaran. Sehingga kalau kita total, jumlah jam pelajaran per minggu, baik untuk MIPA maupun IPS, semuanya ada 47 jam pelajaran. Nah, adapun kriteria ketuntasan minimal untuk tahun pelajaran 2020-2022 adalah 70. Nah, sehingga interval KKM-nya bisa dihitung, yaitu 100, itu merupakan skor maksimum, dikurangi 70 KKM dibagi dengan 3, sehingga intervalnya 10. Nah, sehingga bagi siswa yang mempunyai nilai 91 sampai 100 itu dapat predikat A, 81 sampai 90 predikat B, 70 sampai 80 predikat C, sedangkan yang kurang dari 70 predikat D atau belum tuntas. Maka untuk siswa yang nilainya kurang dari 70 itu harus melakukan remedial. Nah, sedangkan untuk penilaian terdiri dari penilaian sikap. Penilaian sikap ini dibagi jadi 2, ada penilaian sikap secara utama yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan juga oleh guru bimbingan konseling dan wali kelas. Juga ada penilaian sikap penunjang, yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian juga ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini bisa dilakukan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. Nah, tes tulis sendiri bisa menggunakan beberapa macam. Bisa menggunakan model benar salah, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Sedangkan untuk tes lisan menggunakan kuis atau juga bisa tanya jawab. Nah, penugasan bisa penugasan secara individu atau penugasan secara kelompok. Baik penugasan itu dilaksanakan di sekolah maupun dilaksanakan di luar sekolah. Nah, yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada unjuk kerja, ada proyek, portofolio, produk, atau menggunakan teknik yang lain yang sesuai. Nah, adapun untuk kriteria kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022, yang pertama, siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ini bisa ditunjukkan dengan adanya nilai pada setiap mata pelajaran, baik di semester 1 maupun di semester 2. Yang kedua, tuntas praktek Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Yang ketiga, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi siswa dinyatakan baik minimal sikapnya B. Kalau ada nilai sikap C, maka siswa itu dinyatakan tidak naik, walaupun siswa itu mempunyai nilai kognitif yang baik. Yang keempat, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan, atau kalau di sekolah Muhammadiyah namanya Hizbul Waton, itu minimal baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, yang keenam, kehadiran 95%. Kemudian yang 7, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran
pada semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk memahami kriteria nomor 7 bisa diperhatikan dalam bentuk grafik berikut ini. Contohnya di sini, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, pada semester 1, seorang siswa mempunyai nilai 60. Karena KKM-nya 65, maka pada semester 1 nilai pengetahuannya tidak tuntas. Kemudian pada semester 2, pengetahuannya 60 juga. Itu berarti tidak tuntas, sehingga rata-rata nilai pengetahuan semester 1 dan semester 2 itu 60. Demikian juga untuk matematika, pengetahuannya 58, tidak tuntas, semester 2 65 tuntas. Tetapi ketika di rata-rata, nilai pengetahuannya hanya 62, berarti tidak tuntas. Untuk pendidikan jasmani, pengetahuan dan keterampilan di semester 1 tidak tuntas karena nilainya kurang dari 65. Sedangkan pada semester 2 pengetahuannya 70, keterampilannya 65. Sehingga rata-ratanya pengetahuannya 64 ditambah 70, 67 berarti tuntas. Sedangkan untuk keterampilan 64 berarti tidak tuntas. Sehingga terdapat 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, sehingga peserta didik tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Nah, adapun untuk kehadiran minimal dalam pelajaran, yang pertama, persyaratan kehadiran minimal peserta didik untuk mengikuti pelajaran 95% dari hari efektif selama 1 tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, berdasarkan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, hari efektif sebanyak 221 hari. Sehingga kalau kita menghitung 95% kehadiran, maka ketidakhadiran siswa dalam 1 tahun itu maksimal hanya 11 hari. Kemudian yang kedua, setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas, baik teori maupun praktek. Karena kemungkinan pembelajarannya masih daring, berarti dibuktikan dengan mengikuti pembelajaran secara daring. Yang ketiga, ketidakhadiran karena sakit, dengan adanya surat orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter tidak diperhitungkan dalam penentuan ketidakhadiran pada poin 1. Sedangkan kriteria kelulusan untuk tahun pelajaran 2021-2022, yang pertama menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran, dibuktikan dengan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian yang kedua, mengikuti seluruh ujian praktek, ibadah, Al-Quran, olahraga, seni budaya, fisika, kimia, dan biologi. Yang ketiga, berkelakuan minimal baik. Dan yang keempat, nilai ujian sekolah setiap mata pelajaran minimal 65. Dan rata-rata untuk seluruh mata pelajaran minimal 65 juga. Untuk kalender akademik tahun pelajaran 2021-2022 SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, penilaian harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik. Jadi penilaian harian ini akan dilaksanakan oleh pendidik atau guru setelah kompetensi dasar sudah tersampaikan kepada siswa. Dan yang kedua, penilaian tengah semester 1 itu diperkirakan dilaksanakan tanggal 1 sampai 11 September 2021. Sedangkan untuk PTS 2 tanggal 1 sampai 15 Maret 2022. Adapun untuk penilaian akhir semester gasal atau akhir semester 1 dilaksanakan pada tanggal 22 November sampai dengan 3 Desember 2021. Dan penyerahan rapot semester 1 pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. Sedangkan penilaian akhir tahun dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Juni 2021. Sehingga penyerahan rapot semester 2 akan dilaksanakan pada Jumat 17 Juni 2022.
Adapun perkiraan pelaksanaan US utama untuk kelas 12 dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 21 April 2022. Demikian yang perlu kami sampaikan sedikit tentang kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.